Oke, sobat milenial and Gen Z, kali ini kembali lagi bersama saya Yosafat, jurnalis dari IDN Times. Kali ini saya akan membahas mengenai plus minus dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk membuka acara kali ini, saya sudah ditemani bersama peneliti dari DEP, Mbak Neni, dan Uda Philip dari PCO. Nah, ini kan kita ketahui kemarin beberapa survei dari indikator politik Litbang Kompas maupun DEP yang bekerja sama dengan LSN, survei dari kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo itu cukup bagus gitu. Kalau dari indikator kemarin 79,3, kemudian dari Litbang Kompas 80,9, bahkan dari DEP dan LSN itu tembus di angka 87,5. Nah, melihat kepuasan ini, survei kepuasan ini, Mbak Neni sendiri kan kemarin sempat mengeluarkan rilis, sebenarnya apa sih Mbak yang membuat kepercayaan masyarakat gitu terhadap Pak Prabowo di 100 harinya itu bisa tinggi, dan kemudian publik sebenarnya juga agak bertanya-tanya nih Mbak, sebenarnya peran Mas Gibran dalam angka kepuasan ini cukup signifikan nggak sih Mbak gitu? Iya, terima kasih Mas Yosafat. Selamat siang, udah Philips. Ya Jadi, Mbak. menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Yosafat, memang benar kemarin di Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Survei Nasional, kita merilis evaluasi 100 hari Prabowo Gibran. Karena kan hasil survei ini yang diukur adalah persepsi publik gitu ya. Kalau kami memang membuat pertanyaan dengan menurunkan indikator dari program kerja masing-masing kementerian sehingga dapat dikatakan bahwa ya hasil persepsi publiknya melebihi dari 80% ya. Kalau di kalau di surveinya LSN itu 87% dengan 88% gitu. Artinya ini adalah cara pandang masyarakat gitu, dan responden yang beragam juga tidak sedikit di antara mereka juga memang adalah ya katakanlah orang-orang awam gitu ya, masyarakat awam. Ini memang respon aktif dari masyarakat. Jadi ketika ditanya terkait dengan program kerja kementerian, sejak awal dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan tuh dalam kuesioner gitu ya, itu kan seolah memang juga ada konstruksi yang ingin dibangun gitu ya dalam pikiran masyarakat gitu. Apakah kemudian ini adalah indikator kesuksesan? Saya kira memang kalau kita melihat kinerja pemerintahan hari ini hanya sebatas dari survei gitu ya, ya atau dari politik gitu, ada realitas di lapangan, Mas Yosafat, yang kemudian tidak bisa kita kuantifikasi gitu. Makanya kenapa kemudian teman-teman di Selios misalnya, yang kemarin juga pernah satu panggung sama saya di salah satu stasiun televisi, itu kan membuat expert judgment gitu. Karena ada misalnya sekitar dari program nih yang ditanyakan kepada masyarakat, sekitar 20,8% masyarakat itu menjawab tidak ada program dari kementerian manapun yang kemudian itu dianggap progresif atau dianggap katakanlah cukup berhasil gitu ya. Nah, tapi kalau kita tanya, sebetulnya kenapa sih masyarakat memberikan kepuasan dan tingkat kepercayaan yang tinggi gitu ya? Ya karena memang pertama kepuasan masyarakat itu terhadap implementasi kebijakan yang populis. Misalnya berkaitan dengan makan gizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Meskipun sebetulnya di antara beberapa yang menjadi program kementerian itu juga belum diimplementasikan gitu di lapangan gitu ya. Kemudian juga ada misalnya hal bansos dan yang kebijakan-kebijakan populis lain lah. Jadi kalau kemudian kita menilai hanya sebatas dari survei, Mas Yosafat, itu sebetulnya masih terlalu dini gitu. Karena ya kita tahu kan dalam eh, 100 hari ini katakanlah ini adalah awal pemerintahan gitu, dan ketika era kepemimpinannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, regenerasi dan estafeta kepemimpinan itu kan berjalan mulus juga gitu ya, sehingga tidak ada polarisasi politik yang begitu tajam. Nah, ini juga bisa jadi adalah bulan madu gitu ya, bulan madu
janji-janji politik pada masa tahapan kampanye yang kemudian itu beralih menjadi kerja-kerja nyata yang teknokratis saya kira. Dan ketika kemudian memunculkan kebijakan yang katakanlah tadi ya populis, itu sebetulnya sangat dirasakan sekali gitu di masyarakat. Bahkan ketika kemudian ada misalnya tapi yang paling menarik itu ada misalnya 7 kebiasaan baik dari programnya Mendikdasmen itu Hmm. juga ada di peringkat kedua kan gitu. Nah, artinya gitu ada juga kebijakan yang tidak populis tapi karena labelnya bagus nih. Jadi kalau dalam teori labeling kan ketika labelnya itu bagus itu juga akan menciptakan citra positif. Citra ya yang saya sampaikan bukan Hmm. reputasi gitu. Karena ini kan membangun persepsi publik adalah membangun citra positif pemerintahan Prabowo Gibran di mata masyarakat gitu. Nah, tapi jangan kemudian juga ya kita terjebak dalam populisme gitu karena Hmm. kan rentan gitu ya Mas Yosafat, salah satu ciri populisme yang disampaikan oleh Francis Fukuyama itu kan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip itu adalah populis gitu dan itu kemudian dipaksakan, ini justru akan juga kekhawatirannya memang berpotensi pada bancakan-bancakan program, lalu kemudian juga mencari keuntungan gitu ya Hmm. salah satu pihak-pihak tertentu, dan ini potensi korupsinya juga sangat tinggi gitu. Jadi Hmm. itu kemudian yang kita khawatirkan. Oke, oke, menyambung pernyataan dari Mbak Neni, udah Philip nih, kemarin juga saya sempat ke lokasi kan. Memang kebijakan-kebijakan yang populis itu seperti makan bergizi gratis sangat menyenangkan gitu di kalangan ibu-ibu maupun anak. Tapi kan di survei kemarin juga ada masyarakat yang tidak puas gitu dengan artinya masih sekitar 20% itu ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerjanya Pak Prabowo. Sebenarnya langkah dari istana ada nggak sih udah buat menjaga tingkat kepuasan ini? Kemudian ada nggak sih target dari pemerintah gitu? Barangkali kan pengen targetnya 100% gitu kepuasannya. Ya, makasih Mas Hmm. Yosafat, Hmm. juga Mbak Neni. Pertama-tama mungkin yang harus sudah berulang kali ditekankan juga oleh Hmm. Presiden ya, Hmm. dan kami sampaikan juga bahwa Kabinet Merah Putih itu tidak mengenal program 100 hari. Oke. Jadi tidak ada yang namanya program 100 hari gitu. Hmm. Itu kan kebiasaan di mungkin di Amerika, walaupun saya nggak bilang itu buruk ya, Hmm. apa namanya pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sudah dilakukan di 100 hari pertama. Tetapi titik berangkatnya adalah memang tidak ada program yang dirancang untuk berhasil atau berjalan langsung efektif dalam 100 hari gitu, dalam Hmm. 3 bulan. Itu yang pertama ya. Karena itu beberapa program besar yang dilaksanakan, misalnya tadi disebut oleh Mbak Neni dan juga Mas Yosafat terkait dengan makan bergizi gratis, itu memang bukan didesain untuk quick wins di 100 hari pertama. Jadi mungkin kita agak mungkin berbeda pandangan kan nggak apa-apa ya, Hmm. bahwa program makan bergizi gratis itu menurut hemat saya itu bukan program populis. Hmm. Justru itu adalah program struktural. Kalau kita melihatnya hanya dari sisi bahwa ada siswa-siswa usia sekolah, ibu hamil dan anak-anak diberi akses ke makan yang disediakan Hmm. negara. Kalau lihatnya hanya dalam satu aspek begitu, mungkin jadinya bisa dibaca populis. Tetapi dalam program makan bergizi gratis itu, sebetulnya dia menurut saya adalah program struktural. Kenapa saya bilang demikian? Karena ujungnya yang mau dicapai adalah satu intervensi gizi Hmm. dari pemerintah. Jadi catatan dari misalnya berbagai riset, Badan Gizi Nasional, itu persentase anak-anak Indonesia yang bisa makan bergizi, makanan yang kecukupan gizinya dipenuhi, Hmm. itu kan nggak banyak Hmm. gitu. Dan melalui intervensi gizi ini itu harus dilakukan dan mungkin dampaknya nggak akan kelihatan bahkan 2 tahun 3 tahun gitu. Mungkin dia akan berjalan panjang. Jadi itu satu. Yang kedua juga di situ ada spillover ekonomi yang nggak mungkin kelihatan di 3 bulan pertama. Ada sama juga mungkin dalam setahun belum kelihatan gitu. Karena apa? Karena dalam program makan bergizi gratis itu kita bicara soal logistik, supply, mungkin juga ada ekonomi lokal yang akan tumbuh, kerjasama antar sekolah dan lain-lain. Itu
itu akan panjang prosesnya. Dan yang sekarang berjalan kan baru 650.000 siswa yang di Iya. cover. Sehingga memang tentu saja dibandingkan dengan target 80, sekian juta anak yang harus di cover itu masih kecil sekali gitu. Dan karena itu memang belum kelihatan. Tetapi kan untuk mencapai sebuah hasil yang besar harus ada titik awalnya. Ya, Makanya ya. kemarin tanggal 6 Januari dia di kick off programnya. Dan ini juga mungkin tidak bisa dianggap atau dibayangkan sebagai program yang selesai misalnya dalam satu periode atau hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo misalnya. Karena apa? Karena negara lain yang melakukan dia berjalan panjang. India Hmm. itu udah 30 tahun menyelenggarakan school meal program. Jepang udah 80 tahun gitu. Korea Selatan juga sama 60 tahunan gitu. Dan mereka awalnya pasti sama kayak kita. Ada insiden di sini di sana dan lain-lain. Tetapi itu kan bagian dari proses menurut saya ya. Dan dari berbagai masukan dari masyarakat selama beberapa waktu terjadinya berjalannya school meal program atau makan bergizi gratis ini, tentu saja itu kan dijadikan bahan evaluasi juga oleh terutama Badan Gizi Nasional kita kan, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan. Tetapi saya melihatnya dalam perspektif jangka panjang. Hmm. Kalau program populis itu dibayangkan mungkin dilakukan hari ini 2 bulan lagi selesai, itu mungkin populis ya. Jadi sifatnya kayak Santa Claus lah kira-kira gitu, Sinterklas yang bagi-bagi. Tetapi untuk program makan bergizi gratis ini dia dirancang untuk menjadi program yang multi dekade lah, karena dia melakukan intervensi gizi. Nah, yang ketiga, misalnya kenapa saya bilang ini struktural, mungkin juga di dalamnya ada soal-soal mengenai bagaimana kita melakukan standarisasi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Dan yang mungkin muncul solidaritas di generasi ini nih yang mulai menerima ini. Coba Mas Yosafat bayangkan, satu dapur itu kan satu dapur SPPG ya, bahasa ringkasnya dapur, itu kan menyiapkan makanan untuk 3.000 siswa. 3.000 siswa itu dalam satu lokasi dia mungkin tersebar di 10 sekolah. Dan sekolah itu mungkin beragam tingkat ekonominya, ya kan? Mungkin ada yang datang dari keluarga berada, ada yang bukan, dan lain-lain. Tetapi anak-anak generasi ini, dia akan punya pengalaman historis bahwa yang dia makan sama semuanya. Pernah makan bareng. Makan bareng, makannya sama. Iya. Sekolah saya mungkin sekolah kurang beruntung ekonominya, tapi dia tahu di sekolah sebelah yang isinya adalah anak-anak dari kalangan keluarga berada, makannya sama-sama saya gitu. Jadi ini ada efek panjang ke depan menurut saya yang sekali lagi makanya bukan dirancang dalam program 100 hari. Jadi eh, mungkin kita harus melihatnya dari sisi yang lebih jangka panjang ya. Tapi harus mulai kan gitu persoalannya. Harus dimulai karena belum pernah. Mungkin karena itu terlihat seperti sesuatu yang baru dan mungkin ada banyak masalah itu kan itu sebetulnya sudah diantisipasi. Pasti ada insiden, mungkin ada macam-macam lah yang sudah diantisipasi dan mudah-mudahan tidak banyak dan bisa segera diperbaiki. Jadi Oke. itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kepercayaan dari survei, tentu saja juga sudah disampaikan oleh Presiden angka approval rating atau tingkat persetujuan itu yang tinggi itu sebetulnya di dalamnya adalah peringatan. Peringatan bahwa harus bekerja lebih keras untuk menjaga kepercayaan itu kan lebih susah mempertahankan gitu kepercayaan yang sudah muncul dibandingkan kalau ada insiden yang akan bikin dia drop gitu. Karena itu sudah disampaikan berulang-ulang oleh Presiden dan juga oleh menteri-menteri bahwa itu sebetulnya ya tentu saya terima kasih kepada kepercayaan dari masyarakat. Tapi sisi yang lain tentu saja itu artinya semua sadar ya di kabinet Merah Putih itu bahwa masyarakat akan menilai gitu. Apakah itu expert judgment ataukah itu survei opini publik yang umum dilakukan, esensinya kan sama, masyarakat punya pandangan gitu. Dan menurut saya eh, itu adalah titik awal yang baik, modal sosial ya buat pemerintahan yang baru berjalan 3 bulan. Ada kepercayaan yang begitu tinggi, ada harapan dari masyarakat sehingga mudah-mudahan dari sini melangkahnya lebih lebih bisa diterima gitu. Dan pemerintahnya kan bekerja keras, cukup surprise melihat tingkat dukungan yang tinggi itu dari masyarakat. Oke. Begitu Mas Udah, Yosafat.
Tadi kan menyambung dari pernyataannya Mbak Neni, kemudian kemarin juga Ya, diamini oleh survei indikator bahwa struktural tadi udah sempat bilang bahwa MBG ya. ini program struktural. Ini kan prosesnya Mm-mm. panjang dan masyarakat juga khawatir program ini bisa dikorupsi gitu. Sebenarnya Iya. dari istana sendiri ada langkah untuk mencegah potensi korupsi dan pengawasannya seperti apa sih sejauh ini udah? Kalau pengawasan kan BGN itu kan badan badan Hmm, badan gizi hmm, yang hmm, mereka tentu saja melakukan evaluasi secara berkala. Juga ada infrastruktur lain kan, ada BPK, ada KPK, ada kejaksaan dan lain-lain sehingga infrastruktur hukumnya ada. Jadi kita juga mengantisipasi bila ada apa namanya insiden atau hmm, penyelewengan dana makan bergizi gratis. Tapi ada satu aspek yang menurut saya menarik dari hmm, program ini dan perlu di-highlight. Sebetulnya begini, Mas. Sekarang BGN itu sudah menjadi program yang menurut saya menyentuh keluarga-keluarga yang punya anak usia sekolah kan, dan juga hmm, ibu hamil dan anak-anak. Jadi, kalau ada korupsi terhadap anggaran-anggaran makan bergizi gratis, hmm. siapa yang akan marah pertama kali? Orang tua murid, Mas. Kalau Ya, menurut saya, ya kan? Jadi dan itu skalanya sangat mikro gitu. Artinya apa? Pelakunya dari bawah tuh nggak akan, menurut saya nggak akan berani ya. Karena apa? hmm, Langsung bisa dilabrak orang tua. Orang tua udah merelakan anaknya makan di sekolah atau menitipkan dan seterusnya. Atau kalau mereka memang sangat terbantu, tiba-tiba makanannya berkurang dan lain-lain, mereka akan sangat kritis kok kalau menurut saya. hmm, Mereka akan komplain ke sekolah. Sekolah tentu saja nggak mau disalahkan. Mereka akan teruskan ke dapurnya yang menghandle 10 sekolah. hmm, Dapur juga nggak akan mau disalahkan gitu. Sehingga ini ada aspek lain dari pengawasan. hmm, Kalau biasanya kita ada dengar kasus korupsi di mana hmm, Mas Yosafat, Mbak Neni, ada koruptor A tertangkap mengambil uang segini. Kita marah memang. Tapi kan hmm. kita mungkin nggak merasa itu nggak berhubungan langsung sama saya Ya. gitu. Hmm, Misalnya gitu hmm, kan. Tetapi program semacam MBG ini itu langsung dilihat dan penerima manfaat ya kan artinya anak-anak dan juga mungkin orang tua langsung terimpak gitu. hmm, Jadi ada potensi mekanisme kontrol dari masyarakat sebetulnya yang menurut saya mungkin pengalaman baru juga buat kita karena hmm. biasanya yang kita kasus korupsi itu high level semua ya Ya. kan. Eh, Korupsi nasional tapi high level ini program nasional kalau dia dikorupsi mungkin dia akan terjadi di lokal-lokal yang punya impact langsung sehingga ada Hmm, peluang bagi pengawasan juga yang datang dari masyarakat gitu. Jadi bahwa ada kemungkinan tentu saja dalam setiap program, dalam setiap hmm, kebijakan pasti ada. Tetapi kan persoalannya satu, apakah kita mengantisipasi, dua, apakah sistem punishment and reward-nya jalan sehingga kita hmm. bisa mencegah gitu. Yang ketiga tentu saja komponen partisipasi masyarakat dan kita berharap program MBG itu sudah embedded gitu semuanya. Hmm. Dari pengawasan gizi, ya kan, mengawasi higienitas dapur aja itu juga sesuatu hal, Mas Yusafat, ya Hmm. kan, mengawasi misalnya pasokan bahan baku dan lain-lain itu udah disiplin sendiri, ada rantai pengetahuan sendiri, Hmm. ya kan. Ada lagi misalnya jumlah makanan yang harus diukur, ditakar dan seterusnya itu ada sistem pengetahuan sendiri. Makanya menurut saya kembali tadi karena dia program yang sistemik, Hmm. membutuhkan banyak kolaborasi, Hmm. membutuhkan banyak partisipasi, dia itu berpotensi menjadi sesuatu yang ownership-nya adalah masyarakat gitu. Masyarakat Ya. yang merasa memiliki program ini gitu. Jadi Hmm. bukan lagi pemerintah. Dan itu kan sebenarnya terjadi di negara lain yang sudah menjalankan ini ya. Seperti Hmm. di Jepang. Di Indonesia itu saat ini masih satu dapur handle 3.000. Ada 10 sekolah di dalamnya mungkin ya, kalau satu sekolah Hmm. 300-an lah. Kalau di Jepang satu sekolah satu dapur, karena udah tumbuh gitu. Udah siap. Dia jadi community base gitu. Hmm. Pelan-pelan berpuluh tahun dia jadi community base. Kalau udah jadi community base, udah nyaris nggak mungkin ada korupsinya kan gitu. Karena Hmm. ownership-nya itu ada di masyarakat. Nah ini kira-kira yang menurut saya kalau saya melihat MBG itu tidak bukan sekedar dalam peristiwa makan di sekolah, tetapi ada ramifikasi lain-lain yang sifatnya strategis
dan juga sifatnya jangka panjang serta struktural. Oke, oke Mbak Neni, kembali lagi ke survei Mbak Neni. Tadi kan ada survei gitu, beberapa survei yang menyebut bahwa sebenarnya popularitas menteri-menteri ini masih sangat rendah gitu. Ini penyebabnya apa sih Mbak dari yang ditangkap oleh DIP? Terus kemudian popularitas yang rendah ini apakah akan berdampak gitu kepada kepuasan masyarakat? Karena kan kalau bisa dibilang gimana kita mau puas kalau kita nggak kenal sama menterinya gitu. Itu Ya, berpengaruh nggak sih Mbak? ya, pertama mungkin terkait dengan ada banyaknya menteri yang popularitasnya Hmm. posisinya di bawah ya, perlu memang kita akui bahwa periode Pak Prabowo ini kabinetnya cukup gemuk sekali dan terlalu akomodatif gitu. Sehingga masyarakat aja mungkin bingung ya gitu. Oh, ternyata Kemendikbudristek gitu. Ternyata itu udah dipecah eh, menjadi tiga. Hmm. Ada Mendikbudrismen, ada Menteri Saintek, kemudian kebudayaan gitu. Itu kan banyak yang tidak tersosialisasikan gitu dengan maksimal di masyarakat. Nah, kalau teman-teman kami, kalau di teman-teman DIP yang kemarin melakukan pemantauan itu sebetulnya perbincangan di sosial media gitu. Jadi Hmm. ketika melakukan perbincangan di sosial media, kita narik berapa percakapan gitu. Hmm. Dan tentu kita juga menghilangkan akun-akun yang ganda gitu ya, karena harapannya kan kita memang lebih lebih akurat begitu ya, meskipun memang biasnya juga masih tetap tinggi gitu. Nah, akan tetapi kita melihat bahwa dari hasil perbincangan-perbincangan publik gitu, ya kementerian-kementerian yang katakanlah popularitasnya tinggi itu ada Erick Thohir gitu ya, Ya. terus kemudian ada Sri Mulyani, kemudian ada Abdul Mukti, kemudian ada Muhaimin Iskandar gitu, kemudian ada juga Pak Erlangga, eh, Pak Bahlil dan lain-lain. Nah, tapi dari perbincangan publik itu tidak semuanya bahwa semuanya itu menarasikan hal-hal yang positif gitu. Hmm. Jadi ada yang jadi kita juga jangan terjebak dengan popularitas yang disampaikan oleh teman-teman DIP gitu ya, Hmm. karena popularitas itu tidak juga berbanding lurus dengan pemberitaan yang positif. Misalnya terkait dengan Pak Bahlil, kemudian Pak Erlangga, itu pemberitaan-pemberitaannya cenderung memang narasi-narasi negatif gitu. Nah, kalau kemudian kita bertanya berkaitan dengan tingkat popularitas ini, saya kira em, di area komunikasi di istana gitu, itu menjadi Hmm. peran sentral menurut saya bagaimana melakukan komunikasi publik dengan masyarakat gitu ya. Termasuk misalnya berkaitan juga dengan program-program gitu, karena tata kelola yang baik dalam pemerintahan itu kan meliputi tiga hal ya. Pertama, ada manajemen birokrasi. Kedua, ada manajemen data yang tadi banyak juga disinggung sebetulnya oleh Uda Philips misalnya nih berkaitan dengan makan bergizi gratis gitu ya. Hmm. Makan bergizi gratis itu ketika kemudian kita kemarin menemukan ada banyak insiden keracunan, ya Hmm. kan? Mas Yosafat, kemudian juga ada penurunan harga dari yang tadinya 15.000 kemudian turun menjadi 10.000 gitu ya. Nah, ini kan ada manajemen data, ada manajemen birokrasi, dan ada manajemen komunikasi gitu. Yang tiga hal ini menurut saya menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sebuah eh, pemerintahan yang baik gitu ya. Nah, kalau kemudian dalam hal manajemen data, dieksekusi program makan bergizi gratis, bagaimana untuk mengintegrasikan data dari mulai data di daerah sampai dengan data nasional gitu. Kalau dalam political marketing itu kan ada yang namanya STP gitu ya, segmentation, targeting, positioning. Nah, dalam hal ini tentu juga ya terutama di 100 hari pasca 100 hari ke depan gitu ya. Bagaimana memperbaiki data yang terintegrasi itu. Kemudian melibatkan masyarakat itu bukan hanya pura-pura meaningful participation, itu bukan hanya sekedar basa-basi gitu ya. Tapi betul-betul suara masyarakat itu didengar, suara teman-teman masyarakat sipil itu diakomodasi gitu. Karena sebetulnya kan kritik dari teman-teman masyarakat sipil itu, kita kan kritik itu bukan karena kebencian ya, Mas Yosafat ya. Tetapi memang
karena kita punya kepedulian gitu terhadap bangsa dan negara ini. Jadi kita mengkritik itu bukan mengkritik secara personal, tapi mengkritik secara kelembagaan dan mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang itu telah diambil gitu. Itu kedua. Lalu kemudian yang ketiga, karena kan kalau kita melihat ada misalnya data popularitas dari teman-teman DIP ada yang kemudian di bawah Oke. 5% gitu ya. Lalu misalnya teman-teman Selios merilis ada kementerian yang rapotnya merah gitu, kemudian ada yang rapot hijau gitu. Menurut saya memang 100 hari ini seharusnya menjadi bahan evaluasi sangat serius Oke. oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu. Bagaimana kan kita nggak bisa menafikan ya Mas Yosafat, saya boleh beda pandangan dengan Uda Philips gitu ya, bahwa keterpilihan gitu ya, kementerian-kementerian itu kita udah ketahui bersama gitu, popularitas, kapasitas, kapabilitas itu nomor sekian gitu. Tapi karena sudah pernah punya kontribusi dalam pemenangan misalnya kemarin pada proses pemilu 2024, ya itu seolah-olah menjadi bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan gitu ya. Nah, pada akhirnya kan ini menciptakan pemerintahan yang menurut saya tidak efektif gitu ya. Nah, ini tentu perlu dijadikan evaluasi. Apalagi misalnya di beberapa kementerian nih, mohon maaf ya udah Philips. Ada banyak misalnya perilaku-perilaku elitnya, perilaku-perilaku menterinya yang menimbulkan kontradiktif di masyarakat gitu. Misalnya katakanlah kemarin kenapa Kementerian Saintek gitu ya, itu didemo oleh ASN gitu, yaitu karena ada banyak faktor-faktor penyebab yang kemudian kenapa sampai didemo. Lalu kemudian ada hal-hal yang menurut saya dalam program-program atau komunikasi publiknya nih, yang sebetulnya kontraproduktif di masyarakat. Nah, ini sesungguhnya sangat dikhawatirkan itu akan mengancam reputasi dan citra dari pemerintahan Pak Prabowo itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya mengancam citra ya gitu, tapi juga reputasi yang kemudian ini sifatnya akan jangka panjang gitu. Nah, terus kemudian dalam hal manajemen birokrasi gitu ya. Apakah dalam 100 hari pertama kinerja Pak Prabowo Gibran ini terkait dengan transformasi lebih dari ya misalnya program-program kementerian yang hari ini sudah berjalan gitu, kemudian juga ada pembentukan ada banyak kepala-kepala badan gitu ya. Itu juga sejauh mana dampak manajemen birokrasi yang membangun two-way communication misalnya gitu ya. Itu juga menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat krusial juga karena kenapa kok bisa misalnya nih beberapa kementerian mengeluhkan anggaran kementeriannya kecil gitu ya. Kemudian misalnya permasalahan-permasalahan yang menurut saya seharusnya selesaikan saja di internal gitu. Nah, ini tugas berat Pak Philips gitu ya saya kira. Ini kan seharusnya diselesaikan di internal, jangan kemudian disampaikan ke ruang publik, itu kan pada akhirnya menjadi kontraproduktif juga gitu. Sehingga kalau kemudian terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini, artinya kan betapa ya dalam hal komunikasi publiknya cukup buruk gitu berkaitan dengan hal ini. Mungkin itu Mas Yosafat. Oke. Oke, di balik, sebenarnya kan juga, kalau kita lihat surveinya kepuasannya tinggi, tapi ada juga rapor merah dan beberapa kontroversi dari jajaran di kabinet. Udah Philip sebenarnya ini dari istana sendiri ada evaluasi gitu nggak sih dari Pak Prabowo gitu, terhadap menteri-menteri yang punya kontroversi atau rapor merah dari pandangan masyarakat gitu? Boleh di-spill lah udah. Ya, saya rasa begini. Sekali lagi, ini pemerintahan yang baru berjalan mau 3 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memperhatikan survei, menteri-menteri yang tingkat popularitasnya tinggi dari berdasarkan 2 survei itu ya, Litbang Kompas dan teman-teman indikator, itu mereka yang popularitasnya tinggi dan sudah dikenal, likability-nya bagus, itu adalah menteri-menteri yang sudah lama. Artinya sudah menjadi menteri di masa periode sebelumnya atau dia ketua partai dan lain-lain. Dan tentu saja ada banyak menteri-menteri baru yang wajar saja kalau tingkat
popularitasnya atau likabilitasnya relatif tidak tinggi gitu. Jadi Hmm. saya tidak melihatnya sebagai sebuah hal yang substansial gitu. Hmm. Dan bahkan kalau mereka tidak dikenal, bukan berarti nggak bekerja kan. Jadi Hmm. ada aspek-aspek juga nih bahwa kita tadi saya setuju kan Mbak Neni, jangan juga terlalu menghubungkan popularitas dengan apakah mereka bekerja atau tidak. Karena memang mungkin ada menteri-menteri yang pekerjaannya misalnya ya itu eh, di belakang relatif Baik. sifatnya lebih banyak mempersiapkan policy. Jadi Hmm. menyiapkan infrastruktur kebijakannya dan lain-lain yang belum menjadi program hasil terbaik cepat, sehingga yang mereka lakukan adalah membangun pelan-pelan secara struktural institusi dan lain-lain gitu. Karena itu tidak banyak juga muncul di publik. Yang ketiga juga tadi disampaikan oleh Mbak Neni soal begini, eh, mungkin juga ada banyak menteri-menteri yang belum populer karena mereka mengepalai kementerian yang baru dipecah Hmm. atau mengepalai badan yang baru dibentuk. Dan Hmm. tentu saja itu butuh waktu untuk menata organisasi secara internal. Pertanyaannya kan begini, suka ada yang bertanya, kenapa dipecah-pecah atau ditambah Hmm. kementerian? Kita tujuan pemilu itu apa? Tujuan pemilu adalah untuk memilih presiden yang dianggap punya ide baru yang baik kan? Ide Hmm. baru yang baik dan bisa diselenggarakan. Karena itu, presiden terpilih punya ide yang membutuhkan peranata institusi yang baru. Jadi sah untuk membuat lembaga yang baru misalnya. Hmm. Seperti Badan Gizi Nasional. Karena ada program makan bergizi gratis misalnya. Hmm. Atau yang lain-lain. Jadi dia mengikuti fungsi dari ide dasar presiden terpilih gitu. Ya. Dan kemudian bahwa itu membutuhkan waktu, ya memang iya, sudah Hmm. jelas gitu, pasti butuh waktu. Jadi persoalannya menurut saya hari ini adalah apakah KL ini Hmm. bisa cepat adjust. Nah, sekali lagi, 2 bulan, 3 bulan itu bukan masa yang panjang, itu Hmm. pendek gitu. Karena itu Hmm. mungkin masih kita perlu lihat yang menurut saya belum cukup waktu untuk menilai. Dan tidak populer itu bukan berarti tidak bekerja gitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya popularitas ataukah tadi pertanyaan Mas Sofat apakah ada teguran dari presiden dan Hmm. Hmm. lain-lain. Presiden kan berkali-kali menekankan dalam berbagai apa namanya kesempatan ya yang dikasihkan rambu-rambu Hmm. bahwa satu harus bekerja keras, dua tidak korupsi gitu kan. Tiga Hmm. berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi rambu-rambu tentu saja juga tidak wise gitu. Kalau ada menteri yang ini langsung dituntut untuk mundur dan lain-lain, tapi kan ada hak prerogatif presiden yang pada waktunya tentu saja presiden akan punya sikap dan pilihan. Tetapi sepanjang yang saya lihat yang di presiden memberikan rambu-rambu bagi para Ya. menteri di kabinet dan juga lembaga. Karena itu menurut saya ini waktu yang terlalu pendek. Makanya tadi presiden juga berulang kali mengatakan nggak dikenal nomenklatur 100 hari Hmm. itu sebetulnya dalam konteks apa yang mau dilakukan itu Hmm. tidak kompatibel. Ada insiden sana sini, iya, tapi kan sudah lewat juga. Artinya kontroversinya berarti sudah ada apa namanya evaluasi internal dari kementerian, dari lembaga dan lain-lain. Nah, juga sebetulnya kalau kita lihat anggaran, kan APBN-nya Pak Prabowo ya baru mulai 2 Januari kan, Ya. betulnya. Jadi sebenarnya baru sebulan ini berjalan Hmm. dengan anggaran yang dipikirkan oleh Pak Prabowo untuk dilaksanakan sampai dari Oktober ke Hmm. Desember itu adalah anggaran yang berlaku yang dibuat di masa pemerintahnya Pak Prabowo. Dan kemudian kalau dilihat dari perspektif itu, ya anggaran yang disiapkan, dipikirkan Hmm. untuk diapakan oleh Pak Prabowo ya baru berjalan dari baru Januari ini sebetulnya. Tetapi itu Ya. mungkin lain soal. Poin saya adalah eh, 100 hari itu sudah cukup baik karena ada survei dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka yakin dan percaya 80% itu bukan angka Hmm. rendah. Tadi Mas Yosafat bilang Hmm. ada 20% yang masih kalau survei Kompas 80,9 atau 81 berarti ada 19%, ya kan? Cuma banyak dari kita juga menganggap kita konsentrasi pada yang 19% ya ada apa nih? Tapi kita lupa yang 81% yang menyatakan Ya. bahwa
ya kan? Mereka yakin dan Hmm. percaya gitu. Dan sebetulnya di surveinya Hmm. itu udah ada kenapa mereka yakin dan percaya gitu. Jadi dan itu modal sosial yang penting gitu. Bahwa Hmm. kita harus memperhatikan kritik, saya setuju. Kita Ya. setuju dijadikan masukan juga oleh presiden dan juga oleh macam-macam. Karena kita pemerintahan itu kan stakeholdersnya banyak. Tadi Ya. Mbak Nini bilang masyarakat sipil penting gitu kan. Ada juga masyarakat politik, yaitu partai politik. Itu juga fakta sosial dan fakta fakta hard fact gitu. Hmm. Lalu ada akademisi, ada kampus, ada media dan lain-lain. Stakeholdersnya banyak. Yang sedang dilakukan kan adalah kira-kira bagaimana memenuhi secara optimum, Hmm. bukan yang paling maksimal, karena nggak mungkin. Yang Hmm. maksimal dan ideal itu nggak mungkin. Tapi yang Hmm. optimum. Optimum artinya apa? Paling bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin stakeholders gitu. Nah, ini menurut saya juga sesuatu yang lagi-lagi karena baru berjalan 2,5 bulan, hampir 3 bulan, Hmm. itu masih berproses. Equilibriumnya lagi lagi menuju equilibrium nih Mbak Neni, ya kan? Dan tentu saja masukan-masukan yang sudah masuk sejak dilantik sampai sekarang itu saya kira sangat bermanfaat gitu. Dan misalnya kayak program makan bergizi gratis, dia dievaluasi berdasarkan evaluasi masyarakat dan lain-lain gitu. Oke. Udah tentang kebijakan dan anggaran yang tadi sempat disinggung kan masyarakat juga menyoroti gitu. Waktu itu Pak Prabowo bilang kalau jajaran Hmm, di kabinet gitu di kepala maupun apa di kementerian maupun badan agar hmm, menghemat anggaran perjalanan dinas. Ini kan ya, masyarakat di media sosial cukup menyambut baik. ya, Tapi di sisi lain ada juga yang nyinyir nih. Udah banyak yang bilang di sisi lain disuruh hemat, tapi Pak Prabowo kan dari kemarin melancong ke beberapa negara kan, ada yang ke India kemarin, kemudian ke Malaysia. Sebenarnya menanggapi hal ini gimana sih udah? Terus di situ kan nantinya kan bakal ada sisa anggaran dari penghematan. Nantinya ya, itu digunakan untuk apa dan pengawasannya seperti apa udah? ya. Eh, yang Hmm. dimaksud dengan penghematan anggaran dan perjalanan dinas itu adalah perjalanan-perjalanan dinas yang dianggap tidak efektif dan efisien, ya kan? Misalnya ada kunjungan yang tidak perlu, yang mungkin bisa dilakukan lewat Zoom atau daripada kita yang berangkat, misalnya studi banding gitu ya. Ini cuma contoh aja ya, cuma contoh yang Hmm. mungkin nggak spesifik gitu. Yang berangkat 30 orang mendengarkan paparan dari ahli di sebuah negara, ahlinya 1 orang atau 2 orang kan lebih murah, mungkin datengin ahlinya aja ke sini 2 orang daripada 30 orang yang berangkat dan lain-lain gitu loh. Jadi Hmm. yang dimaksud adalah perjalanan dinas non esensial, ya kan? Jadi bukan gebiah uyah. Hmm. Apalagi tadi dibilang presiden pergi jalan-jalan, presiden kan bukan jalan-jalan, presiden bekerja, Yeah. pergi ke apa namanya, ke pertemuan tingkat tinggi, mengadakan pertemuan bilateral, membuka pasar, mencari komitmen investasi, dan juga membangun hubungan baik dengan negara lain, atau ikut serta mencoba mencari solusi bagi konflik di berbagai tempat di dunia, kan itu juga amanat konstitusi gitu. Jadi itu bukan cara yang pas untuk membandingkan penghematan perjalanan dinas, sementara presiden melakukan perjalanan ke luar negeri, itu bukan bukan perbandingan yang pas itu, karena Hmm. yang dimaksud adalah menghemat perjalanan dinas yang non esensial gitu. Oke. Oke, menyambung ke Mbak Neni, ini kan juga kalau kita lihat lagi hangat-hangat banget nih pagar laut misterius gitu. Kalau dari pandangannya Mbak Ya. Neni ini, apakah ini ke depan akan mempengaruhi tingkat kepuasan publik gitu terhadap Pak Prabowo? Kalau nantinya pagar laut misterius ini nggak bisa diungkap ke publik, bagaimana hasilnya gitu? Karena kan kita lihat masih berproses terus kan sampai sekarang. Ya, ini memang menjadi sesuatu hal yang menurut saya menjadi kontroversi juga ya saat ini dan menurut saya lagi-lagi memang manajemen komunikasi publik berkaitan dengan hal ini juga harus clear di masyarakat gitu ya. Misalnya bagaimana teman-teman aktivis yang lain juga mempermasalahkan berkaitan dengan hal ini. Nah, saya justru memang kemudian khawatir gitu ya dengan adanya hal-hal yang kontroversial seperti ini gitu itu bisa mengancam tadi yang saya sampaikan reputasi dan citra yang sudah sedemikian rupa gitu ya dibangun gitu dengan citra yang positif di mata masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari berbagai misalnya
banyak pemberitaan media berkaitan dengan kontroversi pemasangan pagar laut gitu. Itu kan bagaimana kemudian berpotensi merusak ekosistem pesisir dan menghalangi hak nelayan kecil untuk mengakses laut. Dan itu tentu ketika kemudian ada ya dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 Pasal 75 itu kan jelas ya, ketika kemudian setiap orang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan kemudian pemanfaatan sebagian pulau kecil itu tidak memiliki izin lokasi sebagaimana yang dimaksud, itu ada pidananya gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini saya kira apa ya, berbagai macam hal-hal yang itu kemudian mencuat gitu ke permukaan publik, karena kan kita lagi-lagi satu sisi kalau kita melihat Pak Prabowo ini kan sangat fundamental memperhatikan kepentingan masyarakat. Iya nggak sih Mas Yosafat? Ketika kita melihat gaya politik Pak Prabowo, maksudnya Pak Prabowo ini adalah bersentuhan dengan rakyat gitu. Kemudian, tapi sisi lain ini memunculkan kebijakan-kebijakan yang itu kontraproduktif, yang bertentangan dengan keadilan dan kesetaraan. Nah, ini kan tentu menjadi problem gitu. Makanya tadi saya menekankan juga berkaitan dengan bagaimana manajemen birokrasi. Karena manajemen birokrasi yang ideal, kata Max Weber, itu kan diharapkan mampu mengatasi bagaimana ketidakefisienan dan ketidakpraktisan. Tadi kalau kata Uda Philips, ya sebetulnya bergantung pada kebutuhan juga ya, pembentukan kepala badan, kemudian juga misalnya dari satu kementerian dipecah menjadi beberapa kementerian gitu. Nah, akan tetapi kan yang menjadi permasalahannya penggemukan kabinet ini gitu justru akan membebani APBN. Jadi jangan-jangan ketika Pak Prabowo menyampaikan jangan terlalu banyak perjalanan dinas ke luar negeri, saya sepakat sekali dengan hal itu gitu karena itu yang kemudian juga teman-teman civil society kritik gitu ya. Ngapain sih ini pejabat publik ke luar negeri menghabiskan anggaran, menghambur-hamburkan anggaran gitu. Terjadi adanya pembengkakan biaya operasional gitu. Nah, tapi kan ketika kita melihat ada banyaknya kabinet yang gemoy lah gitu ya, katakanlah gitu. Itu belum lagi tadi program makan siang gratis gitu. Kalau kita lihat di negara-negara maju gitu ya, seperti misalnya Amerika Serikat saja, itu kan hanya memiliki 20 kementerian gitu ya. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu hal juga yang kemudian perlu dievaluasi, termasuk juga bagaimana tadi berkaitan dengan pagar laut gitu ya. Saya nggak tahu pembahasan hal ini sejauh mana gitu ya di teman-teman di istana. Mungkin nanti udah Philips juga bisa menyampaikan berkaitan dengan hal ini gitu. Karena itu tentu ketika ada muncul gitu ya, seolah-olah jika seolah-olah sudah berizin gitu, lalu kemudian juga itu bisa berpotensi merusak ekosistem yang kita anak-anak muda kan sekarang menggaungkan berkaitan dengan bagaimana ekologi gitu ya. Nah, pemasangan pagar laut secara diam-diam tanpa alasan yang jelas gitu, atau kemudian berdalih dengan keberlanjutan atau blue washing gitu, itu kan bukan hanya memperburuk kerusakan lingkungan sih menurut saya, tetapi juga bagaimana memperlebar ecological debt dalam lingkup yang domestik. Nah, ini keadilan akses maritim juga akan menjadi permasalahan gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menggaungkan ya anak-anak muda lah ya, terutama menggaungkan kita selalu campaign berkaitan dengan lingkungan gitu ya. Tapi sisi lain, kenapa kok para pejabat atau para elit kemudian merusak berkaitan dengan hal ini gitu. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya menjadi kontraproduktif ketika Pak Prabowo di ruang publik selalu menyampaikan keadilan, selalu menyampaikan kesetaraan gitu, tapi ternyata di bawah tidak mampu melakukan koordinasi-koordinasi itu yang kemudian memunculkan ke ruang publik hal-hal yang kontraproduktif. Banyak hal lah misalnya ya menurut saya bukan hanya kasus itu, tapi dulu kita ingat sekali juga kasus misalnya bagaimana Gus Miftah gitu ya, yang
banyak kasus-kasus yang viral lah gitu, yang kemudian menurut saya ini kok jadi bertentangan ya dengan semangatnya Pak Prabowo gitu. Terakhir mungkin Mbak, dari Mbak Uni Lubis tuh Pemret kami kan sering bilang kalau kita lebih gampang tersandung karena batu kecil ketimbang batu besar. Nah, ke depannya untuk pemerintahannya Pak Prabowo sendiri, kira-kira apa sih yang maksudnya perlu dijaga atau ditingkatkan gitu kepuasan dan kepercayaan masyarakat, terus juga meminimalisir tantangan-tantangan. Dan terakhir, apakah perlu sih Mbak kabinet ini di reshuffle gitu? Ini kan mulai banyak juga gara-gara rapot merah kemarin di publik muncul reshuffle segala macam. Ya, saya menjawab pertanyaan terakhir dulu ya, apakah perlu direshuffle atau tidak? Menurut saya tidak mau menyampaikan ini perlu direshuffle gitu ya, atau ini ya perlu diganti dengan orang yang sebetulnya profesional, punya kapasitas, punya kapabilitas. Tapi menurut saya melakukan evaluasi itu menjadi salah satu hal yang sangat krusial, memperhatikan manajemen isu, manajemen krisis, kemudian juga komunikasi publik. Lagi-lagi saya selalu menyampaikan ini termasuk juga komitmen dan juga integritas dan tidak lupa terhadap hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Karena kalau kita lihat di kemarin surveinya dari teman-teman di DIP dengan LSN, itu pemberantasan korupsi menjadi program yang ada di titik paling rendah. Artinya ini kan ada di titik ekstrim gitu ya. Pemberantasan korupsi ini masih setengah hati yang kemudian ini akan memunculkan permasalahan-permasalahan jika tidak ditangani dengan serius. Terutama juga berkaitan dengan regulasi-regulasi yang jangan sampai itu bertentangan juga dengan kebutuhan masyarakat gitu. Ya misalnya hari ini yang sedang mencuat juga adalah RUU Minerba gitu ya, Mas Yosafat. Kemudian misalnya tambang dikelola oleh kampus gitu. Beberapa hal seperti itu menurut saya harus clear juga gitu ke ruang publik. Ini tujuannya seperti apa, pesannya bagaimana gitu ya. Dan menurut saya perlu ada ruang komunikasi dengan masyarakat sipil agar terus dijaga setiap masukannya, sarannya, kritiknya, yang itu bisa disampaikan secara langsung. Kalau masyarakat sipil sudah berjarak dengan pemimpin, ini kan pada akhirnya justru akan menimbulkan tidak terbangunnya dialog antara pemimpin dengan masyarakat gitu, Mas Yose. Oke, dari udah pilih mungkin penutup udah. Ini kan kalau kita lihat dari survei indikator kemarin, salah satu generasi yang puas dengan kinerjanya Pak Prabowo itu dari Gen Z. Generasi Gen Z ini jadi generasi yang paling puas dengan kinerja Pak Prabowo. Dari istana sendiri ada nggak sih udah pesan gitu, kenapa anak-anak muda zaman sekarang tetap harus optimis di pemerintahan Pak Prabowo itu yang terus pertanyaan selanjutnya soal reshuffle ini tadi kan sempat ditanyakan ke Mbak Neni. Sebenarnya dari istana sendiri sudah ada pembicaraan belum sih udah? Kalau reshuffle saya nggak ada komentar ya, karena itu murni Ya. prerogatif presiden. Dan karena itu secara konstitusional itu hak kewenangan presiden sendiri gitu. Tapi mau saya sampaikan lagi bahwa ini baru berjalan 2 bulan, 3 bulan gitu. Hmm. Kalau presiden punya pikiran lain, tentu saja itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi saya Hmm. tidak bisa menyampaikan apa-apa yang lain. Nah, yang kedua terkait dengan support tingkat keyakinan dan kepercayaan yang tinggi terhadap presiden. Kebetulan saya hadir waktu rilis survei Ya. indikator itu, saya adalah Hmm. pembahasnya, saya baca lengkap hasil surveinya, kemudian juga yang Litbang Kompas sudah terpublikasi dengan luas dan lain-lain. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa sebetulnya dari 2 survei itu tingkat dukungan yang tinggi kepada presiden hari ini Hmm. adalah across the board. Jadi semua kelompok umur, apakah dia yang muda atau yang menengah gitu ya, atau yang senior, Hmm. itu Hmm. tingkat dukungannya sama tingginya, juga across the board lintas kelompok ekonomi, dan juga across the board tingkat pendidikan gitu. Jadi Hmm. memang dan juga geografi gitu. Apakah Hmm. dia urban, rural dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat per hari ini menurut survei dua survei yang selama ini kita kenal sebagai survei yang kredibel, itu dukungannya merata dari setiap kelompok. Bahwa mungkin ada tingkat dukungan yang lebih tinggi sedikit dari Hmm. kelompok usia muda ini menurut saya adalah juga kabar gembira. Artinya apa?
Artinya yang harus optimis adalah yang muda, kan gitu. Hmm. Apalagi kita sedang menghadapi mungkin situasi dunia yang relatif tidak uncertain ya, karena ada Hmm. konflik geopolitik antara Amerika dengan Cina, juga ada presiden baru di Amerika Serikat, Donald Trump, yang beberapa kebijakannya juga akan punya dampak yang panjang. Misalnya Donald Hmm. Trump itu mundur dari Paris Agreement dan juga dari WHO. Sementara isu mengenai climate change itu adalah isunya generasi ke depan, karena mereka yang akan Hmm. mungkin paling terdampak pada waktunya, kan gitu. Sehingga yang harus optimis terhadap pemerintahan Pak yang harus optimis dalam menyampaikan dukungan dan bersikap tentu saja memang adalah anak-anak muda di tengah situasi dunia yang tidak menentu gitu, dan juga di tengah mungkin situasi yang semua sedang beradaptasi dengan pemerintahan baru, yang mungkin Hmm. nuansanya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, stylenya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yang sebetulnya itu adalah baik-baik saja dan normal-normal saja dalam setiap pergantian kekuasaan, kan. Sehingga isu-isu ini yang kebetulan sedang sampai ke masyarakat itu adalah memang isu-isunya yang terkait dengan masa depan, ya kan. Hmm. Tadi saya sampaikan makan bergizi gratis itu intervensi gizi buat Hmm. yang generasi yang baru, kan, buat generasi yang Hmm. muda. Yang akan berlangsung juga mungkin mulai Februari adalah misalnya pemeriksaan kesehatan gratis. Itu Hmm. kan bukan sama kayak MBG, maka cek kesehatan gratis itu bukan hanya wah cek kesehatan gitu, tapi di situ ada apa namanya rencana untuk membuat masyarakat kita sadar kesehatan, ya kan? Sehingga mungkin cost dalam merawat kesehatan bisa lebih rendah. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa dia mungkin tubuhnya ada masalah, kan gitu. Karena melakukan cek kesehatan. Kalau mungkin kelas menengah di kota-kota besar sering atau pernah atau dengan mudah bisa melakukan cek kesehatan. Tapi kita ini bicara soal Indonesia, Mas Yosafat. Jadi opportunity-nya itu sekarang jadi sama. Hmm. Siapapun dia bisa melakukan cek kesehatan gitu ketika berulang tahun, kan. Sehingga dia tak sadar akan tubuhnya, mungkin Hmm. kalau hasil kesehatannya on the borderline, dia akan berubah hidupnya jadi gaya hidup sehat gitu. Atau kalau dia sakit mungkin baru gejala awal dia bisa berobat, sehingga itu memang isu-isu yang sifatnya masa depan gitu. Ya. Isu-isu yang harus dihadapi ketika dia disediakan oleh pemerintah, tapi manfaatnya dan kemanfaatannya mungkin baru akan kelihatan bertahun-tahun kemudian, dan yang paling penerima manfaatnya tentu saja yang hari ini masih muda-muda ini gitu. Hmm. Jadi mereka memang wajar harus optimis. Sudah Oke. seharusnya. Siap. Udah terima kasih udah atas waktunya sudah menyempatkan ngobrol bareng IDN. Mbak Nini juga Terima terima kasih. kasih ya Mbak sudah menempatkan Iya, waktunya sama-sama untuk IDN. Mas Sehat Yosafat. terus Sehat Mbak Nini. selalu, udah Sehat. Philips, Mas Ya. Yosafat. Pilih. Oke, Sehat-sehat. Makan terima yang kasih atas bergizi. Dan ya periksa amin. kesehatan. Siap, siap. Ya kan? Aku Nanti saya belum foto. dapat makan bergizi dari udah Philips nih. Siap. Saya harus Oke, merapat terima kemana, kasih. mohon arahan. Siap. Terima kasih Sobat Milenial and Gen Z sudah mengikuti ngobrol seru IDN Times bareng dari peneliti maupun dari istana. Ikuti terus program-program IDN Times lainnya. Eh, Terima kasih, salam sehat.